Hai teman-teman, salam damai. Selamat berjumpa kembali di channel Opa. Hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk ikut mendengarkan pendapat saya menanggapi tantangan Crusader Network yang berkata, jika Anda pendukung Konsili Vatikan II, entah awam ataupun klerus, kami undang untuk membantah pernyataan kami tentang Dei Verbum 8 ini di bagian komentar. Sudah jelas kalau saya dibandingkan dengan Crusader Network, saya bukan tandingannya. Saya hanya seorang awam yang sudah tua, yang lugu dan tidak pandai berbicara. Sedangkan Crusader Network seorang yang pandai dan saya banyak belajar dari beliau. Saya memberanikan diri menanggapi tantangan Crusader Network sebab menurut saya, pertama, yang dikatakan oleh Crusader Network mengenai Dei Verbum 8 tidak benar. Dan sekarang akan saya buktikan. Mohon kalau menurut teman-teman ada yang salah, mohon dikoreksi dan langsung saja diingatkan. Saya akan berterima kasih. Kedua, ucapan Crusader Network itu sifatnya menghasut. Konsili Vatikan II dijadikan kambing hitam yang membingungkan umat Katolik dan bisa menyebabkan perpecahan di dalam gereja Katolik. Mana mungkin Konsili Vatikan II yang dihadiri 2.500 uskup di seluruh dunia dan berlangsung sampai 3 tahun oleh seorang Crusader Network dikatakan ilham dari iblis. Seperti pada abad ke-16, seorang Martin Luther menuduh para paus adalah anak buah iblis, lalu membuat gambar karikatur paus keluar dari anus iblis. Kemungkinan yang diperalat oleh iblis itu seorang atau 2.500 uskup. Ya, pikir sendirilah. Crusader Network berkata, kunci penting untuk memahami kekeliruan Konsili Vatikan II adalah dokumen konstitusi dogmatik Dei Verbum 8. Crusader Network bilang, kunci kekeliruan dari Konsili Vatikan II ada di Dei Verbum 8. Kita lihat apa isinya Dei Verbum 8. Jelas dalam teks tersebut dikatakan, sebab dalam perkembangan sejarah gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Kita lanjutkan ucapan Crusader Network. Lalu disimpulkan sendiri oleh Crusader Network. Inilah teks asli inspirasi iblis dan kotak Pandora sesungguhnya dari segala krisis yang terjadi di gereja Katolik.
Dan yang benar, Gereja Katolik sudah menerima kepenuhan kebenaran. Gereja Katolik sudah menerima seluruh sabda Allah yang perlu bagi keselamatan. Dengan demikian, teks konstitusi dogmatik Dei Verbum 8 yang membuka peluang bagi segala perubahan dan penambahan ajaran gereja dengan alasan untuk mencapai kepenuhan kebenaran sudah pasti bukan dari inspirasi Roh Kudus. Sebab dalam perkembangan sejarah, gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi sampai terpenuhilah padanya sabda Allah. Kalimat ini yang perlu kita bahas sekarang. Menurut saya kesalahan Crusader Network, sebab dia mengira Konsili Vatikan II merubah sabda Allah. Maka dia memakai ayat Galaksi 1 ayat 8-9 yang berbunyi, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Pertanyaan saya, ayat mana yang dirubah oleh Konsili Vatikan II? Coba sebutkan. Kalau Crusader Network tidak bisa menunjukkan, berarti Crusader Network berbohong. Yang benar dengan kalimat, sebab dalam perkembangan sejarah, gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi sampai terpenuhilah kepadanya sabda Allah. Gereja Katolik tidak merubah Injil yang sudah ada, tetapi pelaksanaan dari sabda Allah itu yang perlu dirubah dan diperbaharui. Pertanyaan, pelaksanaan dari sabda mana yang telah dirubah oleh Konsili Vatikan II? Mari kita baca ayatnya. Kisah 1 ayat 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Kita lanjutkan dengan ayat Kisah 1 8-9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Semua orang Kristen akan dijadikan saksi Kristus dan diutus untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi.
Kisah 2:1-12. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Ayat ini adalah perintah dari Allah untuk menjadi saksi Yesus dengan memberitakan Injil ke seluruh dunia dalam bahasa yang setiap orang bisa mengerti sampai ke pelosok-pelosok terpencil dari suku-suku yang mempunyai dialeknya sendiri. Maka ketika lidah-lidah api itu hinggap pada setiap murid Yesus, mereka diberi karunia berbahasa yang bermacam-macam, sehingga setiap suku yang mendengarnya terkagum-kagum. Semua ini artinya apa? Kita sebagai saksi Yesus harus memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, yaitu pelosok-pelosok, dengan memakai bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Seperti sekarang, setelah Konsili Vatikan kedua, orang Jawa, orang Sunda, Batak, dan semua suku yang ada di dunia bisa membaca dan mendengar Injil Yesus. Sedangkan sebelum Konsili Vatikan kedua, Sabda Allah hanya bisa dibaca dan dimengerti oleh segelintir manusia yang boleh dan mengerti bahasa Latin. Pertanyaannya, apakah Yesus disalibkan hanya untuk menyelamatkan segelintir manusia saja, dan orang lain yang jumlahnya jauh lebih besar tidak diberi kesempatan sama sekali? Jawabnya tentu tidak, bukan? Syukur kepada Allah
sebab saya sekarang bisa membaca Alkitab dan berbicara mengenai firman Allah, dan iman saya semakin tumbuh karena berkat gereja tiada hentinya menuju kepenuhan kebenaran ilahi melalui Konsili Vatikan kedua. Berani mengadakan pembaruan. Teman-teman yang saya kasih, coba bayangkan kalau tidak ada Konsili Vatikan kedua, lalu Alkitab masih berbahasa Latin, dan Anda tidak boleh membacanya. Tentu pengenalan Anda kepada Tuhan Yesus yang disalibkan tidak seperti sekarang. Anda hanya disuapi oleh pastor dengan makanan yang sudah dikunyah. Demikian pembahasan saya hari ini. Anda nilai sendiri, pilih sendiri mana yang menurut Anda lebih berkenan. Isinya yaitu jangan antara Tridentin dan Novus Ordo dibenturkan. Keduanya adalah milik gereja Katolik, milik kita semua sebagai umat Katolik. Antara misa Tridentin dan misa Novus Ordo, urut-urutannya misa sama dari awal pembukaan sampai berkat terakhir. Kalau Tridentin memakai bahasa Latin, imam menghadap ke tabernakel, bacaan ada 2, hosti diberikan pada umat sambil berlutut langsung ke lidah. Sedangkan kalau Novus Ordo memakai bahasa setempat, imam menghadap ke umat, bacaan ada 3, hosti diberikan pada umat ke tangan sambil berdiri. Tolong dikoreksi kalau ada yang salah, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Anda. Shalom.